Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya juga memulai hari dengan penuh sukacita. Karena makin sehat dan Tuhan tetap setia memberikan pengalaman yang bisa dibagikan sebagai kekuatan sekaligus pengharapan bagi kita. Orang bijak mengatakan bahwa orang bertumbuh secara rohani bukan karena mendengarkan renungan, bukan karena mendengarkan pengajaran, tetapi terutama karena mempraktekannya, karena melaksanakannya. Kita juga menjadi bijak bukan karena membaca buku, tetapi sesudah membaca, kemudian menerapkannya dalam hidup yang konkret. Intinya, yang lebih penting, sama-sama penting, tetapi lebih penting adalah proses yang terjadi di dalam diri kita. Dan di situ dibutuhkan refleksi, dibutuhkan saat hening, dibutuhkan saat kita menimbang-nimbang dan merasa-rasa, mengenali diri secara lebih nyata. Intinya perjalanannya ke dalam, bukan keluar. Makin masuk ke dalam diri dan kemudian merasakan, mengalami bagaimana di dalam diri kita itu terjadi proses. Proses menjadi makin nyaman dengan diri sendiri, makin nyaman, makin mengenali diri. Bahwa diri kita ini sangat dicintai oleh Tuhan. Nah, itu yang paling penting sebetulnya. Proses mengenali diri sebagai pribadi yang sangat dicintai Tuhan. Selama beberapa hari ini, dalam masa isolasi, saya banyak masuk ke dalam diri. Dan semakin masuk, semakin menyadari bahwa saya begitu dicintai oleh Tuhan. Saya seperti domba-domba dalam penggembalaan Tuhan. Seringkali saya merasa saya harus menentukan sendiri. Habis ini saya mesti mau bagaimana? Setelah di sini saya mesti harus menuju ke arah mana yang kiranya rumputnya lebih hijau, airnya lebih jernih. Lalu mencoba cari jalan sendiri. Padahal kita ini ada dalam kawanan domba di mana Tuhan menggembalakan. Daripada menghabiskan energi untuk mencari jalan sendiri, lebih baik mempercayakan kepada Sang Gembala. Ada bagian yang memang sudah menjadi tanggung jawab gembala kita. Gembala kita itu sangat mengasihi kita. Maka pasti kita akan dituntun ke sumber air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Sudah. Yang perlu kita lakukan adalah menikmati karunia Tuhan itu. Anugerah yang diberikan kepada kita. Mensyukuri di tempat kita dipimpin oleh Tuhan. Karena disitulah Tuhan menemukan kesejahteraan dan kedamaian bagi kita. Saya kemudian diajak oleh Tuhan untuk menikmati anugerah-anugerah yang sudah Tuhan sediakan sambil menyadari bahwa Sang Gembala itu selalu bersama kita, bersama saya, menjaga dari bahaya. Dan kemudian nanti ketika saatnya sudah tiba, menuntun untuk bergerak, berpindah ke tempat yang lain. Sehingga ada bagian yang memang tidak perlu kita pikirkan. Sebagai domba tidak harus menjadi seperti gembala. Manut saja dan percaya bahwa Sang Gembala ada di dekatnya dan itu pasti aman, damai, sejahtera juga. Proses itu yang terjadi selama beberapa hari saya isoman.
pasrah banyak hal kepada Tuhan, dan merasa mengalami proses yang terjadi di dalam batin. Betapa Tuhan sangat mengasihi, selalu menyediakan, dan banyak hal saya tidak tahu dan tidak perlu tahu. Mungkin dulunya saya seperti seekor ikan kecil di laut itu, yang terus lari ke kiri, ke kanan, ke sana kemari, mencari di mana lautan itu. Padahal yang perlu adalah diam dan menikmati bahwa gerakan apapun, tindakan apapun yang saya lakukan, saya melakukannya di dalam lautan. Dan karena itu lebih tenang daripada terus gelisah mencari. Cukup tenang dan kemudian mengenali Tuhan yang selalu hadir dan ada. Seperti di dalam Mazmur yang mengingatkan kepada kita, "Be still and know that I am God." Tenanglah dan kenalilah bahwa akulah Tuhan. Memang perlu waktu-waktu tenang, supaya kita bisa mengenali kehadiran Tuhan yang selalu hadir. Kalau kita sibuk terus-menerus, ada dua yang tidak hadir. Saya sendiri tidak disadari hadir, Tuhan juga tidak disadari hadir. Dan karena itu kita gelisah terus. Seperti Santo Agustinus, yang mengatakan, hatiku selalu gelisah sebelum beristirahat di dalam Tuhan. Jadi rupanya yang seringkali membuat kita gelisah karena kita sendiri tidak hadir. Kita terus melakukan apa yang akan saya lakukan. What is the next step? What is the next? Apalagi setelahnya? Apalagi setelahnya? Tidak sungguh-sungguh tenang. Tidak sungguh-sungguh merasakan bahwa semuanya sudah ada. Bahwa Tuhan ada bersama kita. Bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Bahwa Tuhan menyediakan segala-galanya. Kita tinggal duduk tenang dan menyadari kehadiran Tuhan. Juga kehadiran diri kita sendiri bersama Tuhan. Dan kita tidak perlu menjadi apa-apa, tidak perlu melakukan apa-apa, karena segalanya sudah ada bersama Tuhan. Dalam kedamaian, dalam ketenangan, dalam kelegaan. Namun semuanya itu adalah proses yang terjadi di dalam, bukan di luar sana. Kalau kita terus mencari di luar sana, habis ini melakukan ini, habis itu melakukan ini, habis ini melakukan itu, terus bergerak, tidak pernah tenang, kita tidak pernah hadir. Dan karena kita tidak hadir, kita tidak merasa tenang, kita tidak merasa lega, kita tidak merasa bebas. Padahal Tuhan ada selalu, Tuhan hadir mengasihi kita. Tinggal kita tenang dan mengenali kehadiran Tuhan dan menikmati hadiratnya yang menenangkan, yang membawa kesejahteraan, membawa kelegaan, dan membawa kedamaian. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Maka tenanglah, rasakanlah kehadiran Tuhan, supaya kita bisa mengerti betapa hidup kita itu sudah penuh, utuh, abadi bersama Tuhan. Handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.